Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspita Rahma. Di sini saya akan menjelaskan penerapan GCG, yaitu PT Sumber Daya Manufaktur. Langsung kita mulai saja. Ini penerapan PT Sumber Daya Manufaktur. Hari ini ada asesmen GCG PT Sumber Daya Manufaktur, teknik pelaksananya, penilaian Good Corporate Governance atau GCG, pada perusahaan PT secara teknis, penyebaran sumber daya produktif dapat dilakukan melalui tahapan dan praktik yang berbeda. Berikut beberapa langkah yang dapat saya lakukan. Pertama itu menerapkan prinsip-prinsip GCG. Perusahaan harus menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam seluruh aspek bisnis dan operasionalnya, seperti transparansi, kewajiban pemangku kepentingan, dan pengelolaan sumber daya manusia. Di sini itu salah satunya itu yaitu meningkatkan keberlanjutan usaha. Nah, dalam dalam poin tadi itu penerapan GCG membantu menjaga kelangsungan usaha perusahaan manufaktur. Kemudian ada meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja perusahaan. GCG dapat membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja perusahaan manufaktur. Kemudian ada meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan. Nah, dengan menerapkan prinsip-prinsip GCG ini, perusahaan manufaktur dapat meningkatkan kepercayaan investor dan kepentingan lainnya. Kemudian ada meminimalkan kesalahan terhubungan. Nah, dari GCG ini membantu meminimalisir kesalahan-kesalahan dalam hubungan antara pihak terkait perusahaan manufaktur. Kemudian ada dua pedoman tata kelola perusahaan. Perusahaan wajib menyusun pedoman tata kelola perusahaan CGC, GCG sebagai acuan bagi pemegang saham, dewan komisaris, direksi, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam hubungan dengan perusahaan. Nah, di sini itu dengan menunjukkan pentingnya memperkuat responsibilitas dalam konteks manufaktur. Selain itu, aspek kode etik, pencegahan korupsi, pengungkapan juga merupakan bagian penting dari GCG dalam usaha manufaktur. Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip GCG dapat membantu meningkatkan tata kelola perusahaan, manufaktur, dan kepercayaan pemangku kepentingan. Kemudian selanjutnya, yang ketiga, pengelolaan sumber daya manusia. Perusahaan harus menerapkan pengelolaan sumber daya manusia atau SDM sesuai prinsip keadilan dan kesetaraan agar hubungan antara perusahaan dan sumber daya manusia berjalan dengan lancar. Nah, eh, di sini ada audit keuangan yang ini melibatkan pemeriksaan kritis dan sistematis terhadap kecatatan dan laporan keuangan perusahaan oleh pihak independen untuk memastikan keakuratan dan kepatuhan terhadap peraturan. Selanjutnya itu ada manajemen operasional, mengevaluasi keseluruhan atau SDM ini mengevaluasi keseluruhan aktivitas produksi, termasuk perencanaan, pengelolaan sumber daya, dan pemantauan untuk mengidentifikasi area untuk perbaikan dan peningkatan efisiensi. Di sini ada pengelolaan keuangan. Nah, perusahaan harus melaporkan data keuangan secara lengkap dan transparan, serta penilaian risiko dalam perusahaan, mengevaluasi dan melaporkan secara berkala. Jadi itu eh, si perusahaan ini tuh harus melaporkan dengan lengkap, dengan jelas, dengan runut, dan transparan. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Nah, ini tuh meminimalisir si perusahaan ini atau pemegang kuasa ini meminimalisir untuk korupsi. Nah, yang terakhir itu ada pengujian hipotesis. Melakukan pengujian hipotesis untuk melakukan nilai pasar perusahaan secara signifikan. Nah, contohnya kita lihat dari tren pasar nih, apa yang dibutuhkan oleh
masyarakat. Contohnya, sekarang tuh masyarakat, khususnya remaja-remaja ini yang suka dengan K-pop. Nah, itu tuh bisa jadi lahan bisnis atau lahan basah bagaimana pelaksanaan dari pengujian hipotesis ini. Setelah melakukan review GCG terhadap bisnis, PT sumber daya produksi yang dikerahkan secara teknis, perusahaan dapat menjaga kelangsungan bisnis, menciptakan lingkungan yang menguntungkan, meningkatkan kinerja, dan memaksimalkan nilai pemegang saham. Nah, di sini ada kebijakan pengawas Dewan Komisaris efektif PT Sumber Daya Manufaktur yang efektif dilaksanakan GCG. Untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab pengawasan terhadap pengelolaan PT Sumber Daya Manufaktur, Dewan Komisaris akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan anak atau perusahaan patungan. Selain itu, Dewan Komisaris juga harus memperhatikan beberapa faktor seperti risiko dalam perusahaan yang dinilai dan dilakukan secara berkala, serta menjalankan tugas pemantauan dan pengendalian dengan bantuan instansi terkait, jajaran direksi, pengurus, komite audit, komite nominasi, komite remunerasi, dan GCG. Dewan pengawas juga harus cukup terampil dan mengadakan pertemuan rutin dan terorganisasi dengan baik untuk membantu memantau dan mengkritik kebijakan yang diambil oleh perusahaan. Nah, di sini itu dari penjelasan tadi itu kebijakan dan pengawasan komisaris yang efektif pada perusahaan manufaktur yang menerapkan BCG harus mencakupi berbagai hal-hal berikut. Yang pertama itu, Dewan Komisaris harus dari anggota eksternal yang termotivasi untuk melaksanakan tugas pengawasannya dan tidak kolusi atau korupsi dengan manajer puncak untuk mengambil keuntungan perusahaan. Yang kedua itu ada komite audit yang efektif dapat meningkatkan kredibilitas atau kepercayaan audit laporan keuangan dan membantu Dewan Direksi memenuhi kewajibannya melaporkan laporan keuangan. Kemudian ada Dewan Komisaris harus mempunyai tanggung jawab dan wewenang untuk mengawasi kebijakan manajemen dan kinerja secara keseluruhan. Nah, yang terakhir itu ada Dewan Komisaris hendaknya mengadakan pertemuan rutin untuk membahas arah dan strategi perusahaan, mengevaluasi manajemen, dan berkoordinasi dengan manajemen. Nah, kemudian ada selanjutnya ada bukti keberhasilan PT Sumber Daya Manufaktur menerapkan GCG. Nah, bukti keberhasilan PT Sumber Daya Manufaktur yang diperlukan dalam penerapan corporate governance dapat dilihat dari peningkatan kinerja perusahaan dari evaluasi pasar saham serta evaluasi penerapan GCG sesuai kriteria standar tertentu. Misalnya, sebuah penelitian menemukan bahwa perusahaan yang menerapkan GCG menikmati valuasi saham 10-20% lebih tinggi. Selain itu, penerapan GCG juga wajib dilakukan oleh perusahaan IPO dan hasil self assessment. GCG juga dituangkan dalam laporan tahunan perusahaan. Selain itu, penerapan GCG juga wajib dilakukan oleh perusahaan IPO dan hasil self assessment. GCG harus dituangkan dalam laporan tahunan perusahaan. Nah, di sini eh, kehadiran GCG terorganisir dinilai penting bagi perusahaan untuk menunjukkan kinerjanya. Penerapan GCG dimaksudkan untuk meningkatkan perlindungan investor dan menjadi pedoman mendasar dalam operasional bisnis. Temuan-temuan ini secara efektif menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan GCG di bisnis manufaktur dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan nilai pasar. Nah, kemudian di sini ada kaitan penerapan GCG yang baik dapat mengurangi atau menghilangkan budaya korupsi PT Sumber Daya Manufaktur. Nah, penerapan tata kelola perusahaan yang baik, GCG atau disebut GCG,
dapat mengurangi bahkan menghilangkan budaya korupsi pada perusahaan PT Sumber Daya Manufaktur. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penerapan GCG berpengaruh terhadap kinerja keuangan manufaktur. Misalnya saja sebuah penelitian yang menunjukkan bahwa penerapan GCG diharapkan dapat meningkatkan nilai pasar suatu perusahaan, terutama di mata investor. Selain itu, penerapan GCG juga dapat mengurangi risiko tindakan manipulatif terkait keputusan yang berpihak pada manajer individu. Oleh karena itu, penerapan GCG yang baik dapat menciptakan lingkungan bisnis yang transparan, bertanggung jawab, dan akuntabel sehingga dapat membantu mengurangi kemungkinan terbentuknya budaya korupsi di perusahaan manufaktur. Nah, Good Corporate atau GCG adalah mekanisme yang menciptakan struktur pengelolaan perusahaan, menetapkan distribusi hak dan tanggung jawab di antara para pemegang saham, dewan komisaris, dewan direksi, manajer, karyawan, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya. Nah, dalam penerapan GCG ini dapat membantu mengurangi budaya korupsi pada perusahaan manufaktur melalui beberapa cara. GCG mendorong transparansi, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban yang dapat mengurangi risiko tindakan manipulatif dan korupsi. Selain itu, GCG juga meningkatkan kinerja perusahaan, keuntungan, dan efisiensi operasional, sehingga memberikan insentif bagi perusahaan untuk menjaga reputasi dan integritasnya. Dengan demikian, penerapan GCG dapat berperan penting dalam mengurangi budaya korupsi dan meningkatkan kinerja perusahaan dalam industri manufaktur. Nah, cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.